segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Sorgawi yang sudah menyatakan firman-Mu buat kami. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin bertambah gelap, kiranya terang firman-Mu dinyatakan atas kami, sehingga jalan hidup kami adalah jalan hidup yang diterangi oleh terang firman-Mu. Karena itu pakailah hamba-Mu pada sore ini, malam ini, menyampaikan apa yang adalah isi hati Tuhan buat kami sekalian, dan semua kami kiranya, ya Tuhan, diberikan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan, Tuhan Yesus tidak kembali sia-sia, melainkan Dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Dan kami siap ya Tuhan. Dan mohon diberikan kekuatan, kasih karunia, untuk tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar lalu melakukan apa yang kami dengar. Kami naikkan doa ini dan bahkan menerima jawabannya dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup dan Raja kami yang kekal. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian semuanya tahu tentang yang namanya lomba lari maraton. Lomba lari maraton itu jaraknya itu fix 42 km 195 meter. Ini adalah olimpiade zaman modern. Kalau dihitung milnya itu 26,2 mil. Nah, kalau Bapak Ibu ikut tanding oleh maraton, ke negara manapun bertandingnya, ke kota manapun larinya, di musim apapun juga pertandingannya, jaraknya itu tetap sama, nggak pernah berubah. 42 km 195 meter. That's it. Tidak pernah ada lebih setengah meter atau kurang setengah meter. Nggak pernah. Kecuali satu kali. Bulan Mei tahun 2005 di kota Chicago. Ada maraton rupanya di sana itu yang disebut dengan nama, istilahnya itu adalah ini dia ya. Okay. Nah, ini maraton di kota Chicago. Panitia itu salah hitung jarak. Jaraknya itu kelebihan 1 mil, 1,6 kilo. Nah, jadi ketika para pelari ini, sebagian besar adalah pelari profesional, yang udah tahu nih, udah ada jamnya nih, jam sekian saya sampai finish. Ketika sampai di tempat yang mestinya finish, menurut mereka ternyata finishnya nggak ada. Jadi terjadilah kebingungan besar dan sebagian peserta nangis. Saking frustrasinya. Sebagian nangis, sebagian bingung, sebagian berhenti berlari. Sehingga panitia mesti ngomong, lari terus finishnya di sono, finishnya di sono. Jadi terpaksa mereka semua itu tambah lari 1,6 kilometer. Mereka itu jadinya mereka mengaku, kita ini udah capek, terus jadi bingung dan nggak tahu mau ngapain, makanya berdiri bengong. Nah, saya rasa hari-hari ini kita di Indonesia itu kayak begitu. Harusnya ini pandemi sudah finish. Bulan Maret, April, Mei, kita sudah bilang, sebentar lagi ini selesai nih, hidup normal lagi nih. Tahu-tahu finishnya mundur. Ibarat orang main bola, saudara sekalian. Gawangnya itu dipindahin loh. Kita mau nembak itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi kita ini jadinya seperti orang yang merasa capek untuk kita ini. Kalau digambarkan berlari itu kita udah capek berlari. Ya. Nah, ditambah lagi sekarang ini, kita ini terbiasa sekarang dengan yang namanya bunyi sirene. Entah sirene mobil jenazah atau mobil ambulans. Nah, yang lelah bukan cuma kita aja loh. Yang lelah itu para nakes yang ada di garis depan. Dan mudah-mudahan nih, kita berdoa nih, jangan sampai pemerintah kita ikut capek dan bingung. Ya, mudah-mudahan. Nah, yang jelas menurut saya dalam momen demikian, kita ini perlu namanya kekuatan ekstra. Kekuatan ekstra itu yang akan memampukan kita untuk kita terus berlari dan nggak berhenti di tengah jalan. Nah, mari kita baca Alkitab dalam Ibrani, coba kita akan lihat. Ibrani pasal yang ke-12. Bacaan kita pada hari ini adalah ayat 1 sampai 3. Saya munculkan ya. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, perhatikan saya ada putihkan 3 huruf, beban dan dosa. Oke, itu ayat 1. Ayat 2.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan, saya ada putihin kata mata yang tertuju. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kau menjadi lemah dan putus asa. Saya putihkan kata menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu sekalian, begini. Salah satu kesalahan terbesar yang diajarkan oleh guru saya kepada saya adalah begini. Ini seorang pendeta luar negeri dari Filipina. Dia bilang begini, ikut Yesus itu adalah seperti orang naik eskalator. All you have to do, dia bilang, is just step on that, dia sebut dengan nama living way, jalan yang hidup. Dia bilang, you step up aja, udah. Dan you jangan ngapa-ngapain, you berdiri aja. Pasti nyampe ke ujung sana. Ya. Jadi tugasmu cuma satu katanya. Tugasmu cuma naikkan kakimu ke eskalator, jalan, sudah selesai. Nggak perlu apa-apain, oke? Nggak perlu ngapa-ngapain, udah bakal nyampe ke tujuan. Tapi saya temukan bertahun-tahun kemudian bahwa Alkitab itu memberi kita gambaran yang berbeda. Paling tidak, contoh Efesus menggambarkan peperangan rohani pasal 6. Ya, jadi bukan pergi jalan-jalan ikut Yesus. Tapi Ibrani gambarkan hidup kita dalam Kristus sebagai suatu perlombaan. Nah, ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita, tadi katanya. Jadi entah kita suka enggak, suka. Entah kita sadar enggak sadar, entah kita mau enggak mau, semua kita wajib ikut lomba ini. Nah, waktu ikut lomba, jelas enggak mungkin kita bergaya seperti orang lagi naik eskalator nih. Enggak bisa, ya. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan metafora ini, lomba lari. Metafora ini bisa diterapkan tidak hanya kepada hidup kita dalam Kristus, tapi diterapkan dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam karir, dalam pelayanan. Semua ini digambarkan bisa seperti suatu lomba, ya, yang ada startnya, yang ada finishnya itu. Nah, ketika seorang ikut lomba lari, dia mesti mewaspadai 3 bahaya. Ya, ini bahayanya. Saya tunjukkan. Yang pertama adalah bahwa ada beban dan dosa yang begitu merintangi. Jadi seseorang larinya itu jadi tidak efektif. Karena apa? Karena dia mestinya itu bisa lari contoh barangkali 10 km per jam. Cuman karena dia punya beban, lalu dia punya dosa, larinya cuma jadi 2 km per jam. Jadi larinya itu tidak memenuhi potensi yang ada. Ya. Lari jadi lamban. Yang kedua, penghalang kedua sampai ke finish adalah seseorang itu bisa lari tanpa tahu arah atau tujuan. Jadi dia bisa aja larinya jadi muter-muter. Atau bisa saja dia lari ke arah yang salah, finishnya di kanan, dia lari ke kiri. Lalu kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah kemungkinan kita seorang ikut perlombaan lari ini, dia bisa saja kecapean, dan di tengah jalan patah semangat, memutuskan untuk saya nggak mau lari. Saya berhenti aja. Dia kibarkan bendera putih. Nah, menurut saya Bapak Ibu sekalian, masa-masa ini adalah masa-masa di mana 3 hal ini sangat mungkin terjadi atas kita semua. Banyak orang saat ini ada beban yang berat sekali. Dan akhirnya lari jadi tidak efektif. Banyak orang sekarang ini tidak tahu mesti ngapain. Ya, banyak orang juga merasa udah nggak kuat berlari. Nah, tapi Ibrani itu selain beri kita gambaran tentang bahaya ini nih, itu juga berikan kepada kita jalan keluarnya. Apa yang mesti kita perbuat dengan penghalang nomor 1, penghalang nomor 2, penghalang nomor 3. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibrani. Oke, kita lihat. 1. Ini adalah jaminan sampai ke garis finish. Nomor 1 adalah jaga sikap kita. Yaitu di ayat yang ke-1 anjurannya adalah marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya.
Jadi ada beban, ada dosa. Bapak Ibu tahu nggak, setiap tahun di Finlandia ada lomba lari yang satu ini nih. Lomba lari menggendong istri. Ya. Jadi pikulah istri dan kemudian lari sekitar 300 meter. Nah, larinya itu dibikin jalannya itu jelek dan kemudian ada kolam air. Jadi kalau nonton video di YouTube, kasihan itu istrinya itu. Ada yang kepalanya masuk ke air, kecebur tuh, suaminya nggak sadar. Oke. Nah, ini lomba lari ini tentu saudara akan berpikir begini nih. Kalau begitu berarti yang menang yang istrinya 40 kilo dong. Enggak boleh begitu. Kenapa? Ada aturan. Istrinya beratnya minimal 49 kilo. Jadi kalau istrinya 40 kilo gimana caranya? Istrinya suruh bawa karung ya, supaya beratnya jadi 50 kilo. Pokoknya nggak mau tahu, mau bawa batu kayak, mau bawa tepung kayak, mau bawa air kayak, pokoknya 50 kilo. Oke. Nah, saya baca di situs yang Inggris, itu rada lucu. Kenapa? Karena dikasih tahu bahayanya lari sambil gendong istri. Saya baca ini. Oke. Itu yang saya birukan itu. Menggendong istri bisa menjadi kegiatan yang berbahaya, yang bisa menyebabkan beberapa cedera berikut. Tulang belakang geser, kaki atau tangan patah, anggota tubuh keseleo, kerusakan tulang punggung dan leher, cedera wajah, tengkorak retak, hernia, dan berbagai sakit dan cedera lain, dan termasuk kemungkinan meninggal. Rupanya bukan main-main, saudara sekalian. Oke, gendong istri itu. Nah, begini. Oke. Itu tadi lomba lucu-lucu. Oke, nggak lomba beneran ya. Hadiahnya adalah bir menurut berat sang istri. Oke. Begini Bapak Ibu sekalian, dalam lomba lari beneran, seorang pelari itu berusaha dengan segala cara supaya jangan sampai membawa beban apapun juga. Sehingga kalau Bapak Ibu sekarang, umpama sebentar ada Olimpiade di Tokyo, coba lihat para pelari itu. Kita nih sampai bingung nih. Ini sebenarnya pelari apa perenang nih? Kenapa? Karena bajunya itu dibuat sedemikian rupa sehingga seminim mungkin. Alasannya apa? Alasan simpel sekali, yaitu jangan sampai bebannya itu jadi terlalu banyak. Tidak ada pelari manapun yang waras yang akan ikut lomba lari sambil nyeret kulkas atau menggendong kambing hamil. Nah, beban dan dosa itu merintangi kita. Saudara-saudara pernah nggak lihat orang lomba lari halang rintang namanya? Halang rintang itu lomba lari di mana di jalannya itu sengaja dibikinin penghalang. Nggak tanggung-tanggung lagi penghalangnya itu. Banyak lagi. 28 gawang macam begini dikasih, kemudian 7 kolam air. Sehingga jatuh bangun semua. Nah, sekarang bandingkan dengan orang lomba lari maraton, memang panjang 42 km, tapi lomba larinya mulus. Cuman sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu bayangkan begini. Oke, bayangkan saja begini. Ada lomba lari maraton, 42 kilo, tapi dikasih gawang macam yang saya tunjukkan di foto ini. Itu gimana tuh? Kayak apa itu? Jadi kita boleh pilih begini. Mau lari kayak begini, ya, atau mau lari macam begini. Nah, anjuran Ibrani adalah pilih yang satu ini. Jadi kita lari itu katanya, yuk kita tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Kita pengen larinya itu yang sebisa mungkin tidak ada rintangannya sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu namanya beban? Nah, beban itu bicara hal-hal di luar dosa. Jadi beban itu tolong bedakan dengan dosa. Beban itu hal di luar dosa yang bisa mempersulit larinya kita. Saya kasih contoh. Daftarnya panjang sekali ya, tapi kasih contoh saja. Begini. Umpama contoh. Kalau seseorang tuh banyak komplain, banyak protes dalam hidupnya. Dia kurang banyak bersyukur. Saya bilang, dia punya beban. Larinya itu menjadi susah. Ya. Kenapa? Terlalu banyak komplain. Saya kasih contoh, umpama orang-orang yang cenderung tidak tahan banting. Orang-orang yang punya kebiasaan tertentu yang bisa membuat dia itu jadi tidak efektif berlari. Nah, kalau beban itu saya gambarkan orang ikut lomba lari sambil mikul karung beras, tapi kalau namanya dosa itu kategorinya beda.
Dia nggak mikul apapun juga, tapi kakinya luka. Jadi dosa itu bicara luka di badan kita. Nah, luka ini bikin orang nggak bisa berlari. Ya, dia akan tertati-tati sepanjang jalan. Nah, saya tidak perlu bikin list dosa apa aja, tapi yang jelas kita ini harus tanggalkan, kata Ibrani, tanggalkan beban dan dosa. Menanggalkan artinya meninggalkan. Oke. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu Ibrani itu mengajak kita untuk kita tidak hanya jaga hati, tapi ada yang kedua. Mari kita jaga mata kita. Ayat 2 dari Ibrani 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, ini bicara tentang arah kita, fokus kita. Fokus itu beda dengan melihat. Setiap kita punya mata, yang punya mata otomatis buka mata melihat. Melihat itu nggak perlu usaha. Asal buka mata, otomatis melihat. Tapi fokus itu memerlukan upaya dan kesengajaan ditambah dengan pilihan. Contohlah sekarang di depan saya, Zoom saya ini, katakanlah ada 25 wajah, oke? Nah, dari 25 wajah ini, ketika saya buka mata lihat, saya kelihatan semua. Tapi ketika saya mau fokus, otomatis saya cuma bisa pilih satu. Ketika saya fokus pilih satu, artinya yang lain jadi kabur. Itu namanya fokus. Jadi fokus itu ada unsur kesengajaan, ada unsur usaha, ada unsur pilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi fokus kita menentukan perasaan kita. Kalau fokus kita adalah hal sifatnya negatif, perasaan kita negatif. Jadi fokus itu menentukan tidak hanya perasaan kita, lama-lama kita, dan akhirnya hidup kita. Fokus itu menentukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa fokus kita pada hari-hari ini? Jawabannya cuma satu kata, COVID. Setiap hari dikasih angka penderita COVID yang baru. Okay. Setiap hari WA group isinya apa? Berita obat COVID. Okay. Semua nama dicatut. Ya. Siapa aja disebutin semua. Lalu kemudian bukan hanya itu. Isinya itu apa? Si A positif, si B positif. Bapak Ibu buka WA, okay, tengah malam jam 3. Ada nggak gitu? Nggak ada ya? Berarti cuma saya aja. Oke, ya. Oke. Pergi pipis sebentar. Mampir ke meja, ambil itu. Handphone buka WA, isinya apa? Si A positif, si B positif. Jadi alangkah susahnya mengalihkan perhatian kita dari COVID. Ibrani itu berkata begini, barang siapa ingin menyelesaikan pertandingan ini, lomba dalam hidup kita ini, fokus pada Yesus. Oke. Kenapa Yesus? Itu pertanyaannya. Kenapa Yesus? Dikasihkan 3 alasan. Kenapa Yesus? Ya. Saya baca ayat 2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, fokus pada Yesus, terus ya lanjut. Ya. 1, yang memimpin kita dalam iman. 2, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. 3, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib. Mari kita lihat. Oke. Yang pertama adalah karena Yesus itu pemimpin kita dalam iman. Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Artinya, dia menentukan arah. Jadi kita yang nurut Yesus nih, Yesus ke kanan kita ke kanan, Yesus ke kiri kita ke kiri, Yesus lurus kita lurus. Apa yang dia suka, saya suka. Apa yang dia tidak suka, saya tidak suka. Nah, soal pemimpin ini menentukan sekali Bapak Ibu sekalian. Karena tadi saya kasih contoh. Marathon Chicago, kacau balau. Nah, ada satu orang wanita pelari profesional yang sudah mimpin di depan, harusnya dia juara. Tapi di satu persimpangan, ternyata petunjuk jalan kurang cukup. Jadi dia tanya sama petugas, ini lurus apa kiri? Kata petugas, yuk belok kiri. Dia belok kiri, salah. Akibatnya nggak jadi juara. Ya. Nah, jadi kita ini pemimpin kita siapa? Menentukan. Oke. Nah, itu satu. Yesus itu memimpin kita dalam iman. Dia mengawali iman kita. Tapi yang kedua, dia itu menyempurnakan iman kita. Jadi tanpa Yesus kita tidak pernah bisa sampai ke garis finish. Tanpa Yesus iman kita tidak akan sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata sempurna itu bisa diartikan menyelesaikan.
Jadi kalau kita lihat, Yesus itu memimpin kita dalam iman. Dia itu yang mengawali iman kita, tapi dia yang menutup iman kita. Awal dan akhir itu ada pada Yesus. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa fokus pada Yesus? Karena kata Ibrani, dia tekun pikul salib. Jadi dia jadi teladan kita, saudara-saudara sekalian. Salib itu adalah bentuk hukuman mati yang paling kejam yang manusia pernah temukan. Orang yang mati di kayu salib, sebelum itu disiksa dulu, dipukul dihajar dulu sampai badannya itu rusak dulu, berdarah-darah. Kemudian dia disuruh pikul kayu seberat 45 kilo yang nanti jadi alat untuk membunuh dia. Kemudian tiba di tempat penyaliban, dia dibaringkan dan dipaku tangan dan kakinya, salibnya dinaikkan jadi tontonan orang berhari-hari. Nah, jadi hukuman mati di kayu salib adalah hukuman yang paling menyakitkan, paling lama, dan paling menghina. Dan Yesus itu tahan jalani semua itu. Saudara, tadi kita baca kata penghinaan, mengabaikan kehinaan. Salib itu hina, saudara sekalian. Yang mati itu cuma penjahat saja. Ya, orang baik-baik nggak ada yang mati di kayu salib. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Yesus tahan jalani itu. Maka apa artinya penderitaan itu yang kita alami sekarang? Saya tahu ada orang alami hal yang berat. Mungkin pasangannya jadi korban COVID. Mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin saudara, teman baik. Ada banyak saudara-saudara sekalian. Ya. Mungkin yang jadi korban COVID bukan cuma satu. Tadi saya katakan di awal, saya 6. Oke, dari ponakan umur 24 tahun sampai tante umur 70 tahun. Nah, jadi saya saudara sekalian berkata begini, mungkin saja kehilangan ini terjadi konsekuensi yang lain. Yang cari nafkah sekarang tidak ada. Kebingungan terjadi. Saya mengadakan doa malam di Instagram Live dari tanggal 1 sampai 14. Ikuti program GBI Pusat. Ada satu nama muncul berulang-ulang tiap malam. Yunike Belinda Tejo. Okay. Menikah 12 tahun dan doa sama Tuhan minta kasih anak. Dan hamil akhirnya setelah 12 tahun. Lalu kena COVID, masuk ICU, dibikin koma. Kami 14 hari mendoakan Yunike. Suaminya itu selalu tulis namanya, ketik namanya, dan kita doakan rame-rame, up and down, nanti sadar, koma, nanti sadar enggak. Akhirnya persis di hari ulang tahunnya, sehari sudah ulang tahunnya, Yunike Belinda itu dalam keadaan hamil, meninggal. Nah, jadi inilah sikonnya, situasinya, yang jadi saya tahu bahwa saya tidak meringankan penderitaan kita. Tapi saya mengatakan di tengah-tengah penderitaan ini, seseorang itu perlu tujukan pandangannya kepada Yesus. Saya tidak kecilkan seseorang yang pasangannya meninggal. Enggak sama sekali. Enggak. Saya cuma bilang begini, di dunia ini, setiap tahun, ada jutaan orang yang pasangannya meninggal. Saya kehilangan anak satu, mati anak saya meninggal satu. Ya. Dan saya tahu, di dunia ini ada jutaan orang yang anaknya itu meninggal. Jadi saya mengatakan seorang ketika alami penderitaan yang besar, dia perlu tujukan mata kepada Yesus. Dan kalaupun dalam case di mana yang meninggal itu adalah seseorang yang adalah pencari nafkah, maka lebih lagi perlu tujukan mata kepada Yesus. Ya. Saya ini percaya Tuhan itu bisa suruh burung gagak antar makanan buat kita. Burung gagaknya bisa aja gagak beneran, tapi bisa juga seorang yang nggak pernah kita kira. Ya. Louis Redden itu datang ke satu toko dekat rumah, toko jual makanan. Dia datang dengan baju kucel dan dengan muka pucat, datangi yang punya toko namanya John Longhouse. Dia bilang sama si bos ini, dia bilang, John, saya boleh nggak ngutang? Suami lagi sakit, anak 7 belum makan. Tolong saya dikasih utang, nanti saya bayar begitu ada uang. Kata si John, lu keluar sekarang, lu keluar sekarang. Oke, nggak ada duit mau belanja, saya nggak kasih utang, keluar. Nah, tapi ibu ini desperate. Jadi dia bilang, saya minta tolong. Saya janji saya akan bayar secepatnya kalau ada uang. Enggak, saya nggak ngutangin orang. Itu kata John Longhouse.
Waktu ini lagi berlangsung cerita ini, ada satu orang pria di sana berdiri liatin itu semua. Terus dia bilang gini, bos, kasih dia. Saya yang tanggung lah, ya. Dia punya utang. Nah si bos ini nggak happy, dia tetap nggak mau kasih. Jadi dia pakai satu cara yang rada ngaco. Ya udah dibilang, ada nggak daftar belanja? Ada. Taruh di timbangan. Ya. Nah, jadi si Louis ini terus ambil kertas dari tasnya, kemudian dia tulis. Daftar belanjanya dia tulis, dia perlu apa aja. Terus dia taruh di timbangan. Nah, Bapak Ibu lihat timbangannya ya. Timbangannya itu adalah model yang begini. Oke? Jadi dia taruh kertasnya di sebelah kiri. Nanti kanan itu ditaruh makanannya. Oke? Biar nanti seimbang, ya udah. Tapi namanya kertas, kan nggak ada beratnya. Jadi ditaruh isi itu pun nggak ada gunanya. Tetap aja kalah sama makanan yang sebelah kanan itu. Jadi ini sebenarnya ngerjain aja nih yang punya toko itu. Tapi dia kaget, dan pria tadi kaget ketika kertas ditaruh di timbangan itu, mendadak timbangannya turun. Seolah-olah kertasnya itu ada beratnya. Nah, jadi ketika timbangannya ada kertas turun, otomatis yang punya toko ini langsung naruh makanan, ya. Dia taruh enteng-enteng lah, sayur-sayur dan sebagainya. Dan dia taruh, itu timbangan nggak naik. Tetap aja yang kertas itu lebih berat. Yang ini ditumpuk sampai nggak muat. Ya udah, akhirnya ambil kantong, isi semua. Terus dia kasih kantongnya kepada si Louis. Habis kantong, dia sambar kertas belanja itu. Dia pengen tahu, ini kertas apa? Begitu dia ambil, dia baca, ternyata isinya itu ternyata bukan daftar belanja. Isinya tulisan begini, Tuhan, Engkau tahu apa kebutuhanku, dan aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ternyata isinya itu doa. Dan doa ternyata beratnya bukan main. Nah, si pria tadi yang lihat itu, terus bilang begini, wow, dia keluarin $50, terus dia bilang gini, bos, ini yang tadi ini katanya $50 ini aja, katanya ini sudah lebih, ini saya balikin, katanya saya nggak pernah lihat yang kayak begitu. Tapi si bos ini tetap aja penasaran. Jadi semua udah keluar, dia cek timbangannya. Ternyata timbangannya rusak. Kapan rusaknya? Pas dikasih kertas itu mendadak rusak. Tuhan itu punya cara untuk memberkati anak-anaknya, saudara sekalian. Jadi tujukan mata kepada Yesus. Terakhir, saudara sekalian, poin yang terakhir adalah dari Ibrani adalah pertama, jaga sikap kita. Kedua, jaga mata kita. Ketiga, jaga pikiran kita. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini poin yang terakhir, yaitu apa? Jaga pikiran kita. Nah, jelas sekali dalam situasi saat ini, Bapak Ibu sekalian, berbagai hal menuntut pikiran kita dan perhatian kita. Nah, kita mesti pastikan, saudara-saudara sekalian, satu hal kita sadar, bahwa peperangan terbesar dalam pandemi ini ada di sini, dalam pikiran kita. Saya 2 minggu lalu itu ada di tag ya di Instagram, ada orang namanya Elsar. Nah, dia pasang foto. Foto saya sama dia lagi ada di Vancouver 15 tahun lalu. Jadi dia taruh lah untuk karena orang sekarang lagi pada nganggur, taruh foto saya sedang di Vancouver bersama dengan Elsar ini. Nah, karena saya di tag di Instagram, otomatis saya share lagi di Instagram. Begitu saya share foto tersebut, langsung masuk DM dari satu orang namanya John Mantova, adanya Pak Philip Mantova. Dia bilang gini, Pak Sugiono, itu foto lama kan? Iya. Elsar nggak apa-apa kan? Saya bilang gini, dia nggak apa-apa John. Tapi terus saya sadar, saya bilang, oh John, saya bilang, John, saya nggak pernah kepikir sama sekali. Saya bilang, you raise a very important point. Zaman sekarang ini, ya, adalah begini Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang ini, kata John,
Begitu Bapak munculin foto orang, pikiran kita langsung jelek, Pak. Karena sekarang itu isinya berita adalah si A kena COVID, si B meninggal, sehingga kita jadi parno istilahnya. Nah, itu problem kita adalah kita ini parno. Ya. Parno sekarang. Oke. Sebelum kebaktian mulai tadi, saya cerita bahwa saya tes PCR. Positif COVID, oke. Hari Jumatnya tes ulang negatif, hari Senin malam tes ulang negatif. 21. Oke? Ya. Nah, Maret lalu ini pengulangannya. Tes pertama positif COVID, besoknya tes negatif, 3 hari kemudian tes negatif. Nah, saya kasih tahu bedanya apa? Bedanya begini. Waktu Maret lalu, ketika saya positif, saya tenang-tenang saja, yang lemes istri saya. Saya bilang, jadi nggak lucu. Karena yang tidak sakit lebih lemes daripada yang sakit. Dia udah lemes, saya mau tenang-tenang aja. Hai aja, saya bilang, nggak apa-apa, nggak berasa apa-apa. Oke. Nah, tapi kemarin, waktu saya dikasih tahu, kamu positif COVID. Pada hari itu, saya lemes. Saya mestinya rekam khotbah untuk minggu tiap Jumat. Nggak bisa. Saya bilang, sorry, khotbahnya nggak ada. Kosong di sini, nggak bisa mikir. Bedanya apa, Bapak Ibu sekalian? Bedanya begini. Bedanya ada di sini. Oke. Begini ceritanya. Di bulan Juni dan Juli ini, pikiran kita ini begini. Rumah sakit bakal penuh. Kalau gua perlu rumah sakit, ada nggak rumah sakit? Nomor 2, obat sekarang susah. Nomor 3, oksigen mahal. Nah, jadi demikianlah itu yang bikin saya lemes. Waktu Maret nggak ada pikiran begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang membuat seseorang itu bisa jatuh mentalnya yang saya katakan pada waktu yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pikiran kita itu kita kuasai. Kalau enggak, kita dikuasai oleh pikiran kita, terutama pikiran negatif. Jadi kalau ada orang sakit di rumah, ya, yang tidak sakit itu mestinya menguatkan semangat yang sakit. Jangan sampai yang tidak sakit lebih shock, lebih lemes, lebih nangis daripada yang sakit. Akhirnya jadi nggak lucu. Yang tidak sakit lebih sakit daripada yang sakit. Ingatlah selalu akan Yesus, tujukan pikiran kepada dia. Pertanyaan, bagian mana dari Yesus yang harus saya pikirkan? Ibrani kasih tahu. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Jadi ingatlah bahwa sebelum Yesus disalib, ketika dia masih hidup, dia berkeliling. Dia itu memelekkan orang buta, dia menyembuhkan orang kusta, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia bangkitkan orang mati, dia berbuat baik. Dan hasilnya apa? Mati di kayu salib. Hasilnya apa? Tantangan dan perlawanan dari pihak orang-orang yang tidak suka. Jadi tolong ingat akan hal itu. Kita hidup baik tidak berarti orang otomatis akan baik sama kita. Kita hidup benar, belum tentu orang hormat sama kita. Kita tolong orang, belum tentu orang akan hargai kita. Kalau kita selalu berharap begini, kalau saya baik sama orang, orang harus baik kembali kepada saya. Saudara akan capek. Karena hidup nggak begitu. Saudara akan sulit ikut lomba lari ini. Jadi Yesus itu tekun menanggung perlawanan dan bantahan. Dia tahanin itu semua. Saudara dan saya itu juga begitu. Kita mesti tahan. Kenapa? Karena Yesus itu tahan. Kita tahan terhadap tekanan, kita tahan terhadap tantangan, kita tahan terhadap kesukaran, kita tahan terhadap kesulitan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahan. Nah, saudara-saudara kasih, jadi demikianlah ketika kita hadapi situasi berat ini, yuk mari kita kobarkan semangat kita itu tujukan mata kepada Yesus, dan kita lari. Ya. Saya tutup dengan satu cerita ini ya. Ini kejadian 52 tahun yang lalu pada tanggal 20 Februari tahun 1969. Ada 7 orang mendaki gunung di Afrika. Gunungnya itu namanya adalah Kilimanjaro. Ini gunung paling tinggi se-Afrika, yaitu hampir 6.000 meter dan selalu bersalju.
Ketika mereka tiba di puncak, seluruh Afrika heboh dan beritanya muncul di koran-koran di Afrika. Jadi lawan di Uganda. Itu ditaruh di museum di Uganda. Nah, kenapa begitu heboh? Saya kasih tahu kenapa heboh. Karena 7 orang ini buta semua. 7 orang buta mendaki gunung dan sampai di atas sana. Menurut BBC ya, mereka ini berjuang melawan angin kencang dan suhu beku selama 9 jam. Waktu saya baca berita itu, ya, saya bilang, no, nggak begitu BBC. Mereka itu bukan melawan angin kencang dan suhu beku. Mereka melawan kegamangan mereka, ketakutan mereka, dan keraguan mereka. Sebab mereka buta. Dan ini gunung bukan jalan raya. Itu nggak ada jalan di atas sana. Mereka mesti melawan ketakutan mereka ketika melewati lembah, mesti meloncati jurang. Mereka mesti melewati keraguan mereka karena mereka nggak bisa lihat apa-apa. Ini lebih berat daripada angin kencang dan suhu dingin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, semua kita hari-hari ini mungkin berasa seperti orang buta. Kita nggak tahu nih, kapan ini pandemi akan berakhir. Varian baru muncul nggak? Gelombang ketiga, keempat akan datang nggak? Kita nggak tahu sama sekali. Sebagian besar kita ini buta. Nah, pada saat ini, mari kita ingat bahwa 7 orang buta tadi itu bisa naik ke gunung, melakukan satu hal yang mustahil karena satu alasannya. Mereka punya guide. Itu saja. Mereka punya guide. Tanpa guide, mereka tidak akan pernah bisa sampai ke puncak. Yang hebat itu guide-nya, bukan orang butanya, saudara. Di tengah-tengah kegelapan kita dan kebingungan kita ini, saudara sekalian, mari kita ingat, kita punya juga guide. Namanya adalah Yesus. Ini guide yang hebat, guide super. Dia tidak hanya jadi guide kita, saudara-saudara sekalian, tapi dia juga penjaga kita, dia juga pelindung kita. Di tangan Yesus, kita semua aman, saudara-saudara sekalian. Jadi, marilah kita jalani hari-hari ini, yang begitu berat ini, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dan pikiran kita selalu memikirkan Dia saja. Bagaimana caranya, saudara sekalian? Saya mengajak kita semua untuk kita terus jaga ibadah kita. Ya, jaga ibadah kita. Jaga doa kita, jaga pembacaan Alkitab kita. Saya rasa saudara-saudara tadi nggak perhatikan ketika nyanyi tadi. Oke. Apa yang terjadi pada saya ketika nyanyi tadi? Ketika tadi nyanyi itu, saya mempersembahkan kembali hidup saya kepada Yesus. Saya minta Yesus lakukan satu hal, supaya dia membuat dirinya nyata sekali buat saya. Supaya saya bisa bagikan itu kepada orang lain. Ketika masuk dalam suatu ibadah, saudara sekalian, saya ibadah paling nggak yang tadi, saya merasakan suatu kekuatan diberikan buat saya ketika nyanyi tadi itu. Saya merasakan kesegaran, karena sepanjang hari ini, lumayan tadi pagi saya kebaktian 1, tadi saya mesti ikuti kelas perdana di Bethel Biblical Counseling Academy, karena saya ikut ngajar. Saya tadi hadir, Dr. Yujo mengajar kelas pertama, saya hadir. Sepanjang hari ini, kemudian saya mesti konseling yang istrinya dalam keadaan hamil meninggal COVID itu. Jadi sepanjang hari ini semua begitu capek, tapi begitu tadi menyanyi, saya rasa semua capek saya hilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga ibadah kita. Jaga doa kita, jam doa kita, dan kita jaga pembacaan firman Tuhan kita. Karena dengan demikian, keadaan segelap apapun juga, kabut setebal apapun juga, situasi sesusah apapun juga, kita semua akan kuat berlari dan sampai ke garis finish. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat malam ini Tuhan. Sebagian kami bertanya-tanya sampai kapan. Tapi Engkaulah Tuhan
atas segala sesuatu dalam hidup ini. Maka kami belajar untuk percaya kepada Tuhan dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Sebaliknya Tuhan, tolong kami, ajari kami, untuk kami boleh menjaga diri kami, sikap kami dalam hidup ini, menanggalkan beban dan dosa. Tuhan, ajar kami untuk kami menjaga, ya Tuhan, mata kami untuk terus tertuju kepadamu, dan pikiran kami, ya Tuhan, selalu memikirkan Engkau. Serahkan semua kami yang berdoa pada malam ini ke dalam tangan Tuhan, kekuatan dan pertolongan Tuhan, bahkan petunjuk dan bimbingan Tuhan, kiranya dinyatakan atas kami sekalian, ya Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, yang berkorban buat kami. Sekarang ya Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami sekalian di tengah-tengah kegelapan ini. Kami akan terus berlari dan sampai ke tujuan di akhir nanti. Terima kasih, ya Tuhan, buat semua ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin.